Yuk. Maju kalian semua anjing. Buka lah, Kime. Kembali lagi di Baru Salam bersama gue Patrick Bewok, dan kita punya tamu lagi hari ini dengan Bang Iyang banget. Gue deg-degan gue diundang lo. Gue diundang nih dengerin dua orang Medan teriak-teriak nih kayaknya nih bakalan nih. Sejam bisa kacau juga kuping gue nih kalau banyak teriak-teriak nih. Nah. Kita bikin 10 menit aja ya. Langsung. Mau apa rupanya? Bohong nggak ya kalau kerja kau 10 menit. Gitu. Kemarin ya Kak, maksimum 40 menit ya boy. Aku ada lagi urusan 40 menit aja ya. 55 menit juga. Kok nggak tahu itu si Malik jadi mandinya molor kemarin itu. Jam berapa Malik biasa mandi? Jam 5, setengah 6 maksimal lah kan. Biasa makan iya, kan jangan sore, jangan malam-malam lah. Iya, jangan malam-malam. Kemarin tuh jadi mandi habis ajan maghrib baru mandi. Gue mandiin, gue nggak mau mandiin pas ajan. Ajan kan 6 kurang 10 sekarang. Jadi jam 6 terus malam dia mandi. Iya. Gitu. Kalo itu sih. Patrick habis mandi diajanin. Dia mah, iya betul. Habis mandi diajanin kalau Patrick. Diusung udah. Mati dong gue dikubur. Kurang aja. Iya. Jadi lu ngusung siapa besok lah? Emang siapa yang mati besok gitu ya? udah dilihat-lihat ya di followers lo, apa yang mention lo udah ditandain semua kayaknya. Gua mah followers dia kayaknya kalau ada tandanya tuh udah tanda cross semua itu. Nih, gue tandain lu semua. Gue pagi-pagi cuman lihat itu aja dulu sebenarnya. Ketawa kan lu ya? Iya, hiburan gue pagi itu, bangun tidur gue hiburan gue itu aja, gue bilang. Tapi hari ini gue nggak ada marah-marah, gue blok-blokin aja. Iya, nggak ada marah-marah. Gue lagi insaf. Marahnya lu pindah ke troll Instagram. Patrick aja, apaan beneran di troll gue. Yang tadi Satya marah-marah tuh orangnya udah goblok tuh baru seminggu tuh akun kayaknya. Maksud gue nggak ngerti ya, kenapa sih mereka itu mau pakai akun palsu gitu, bikin akun fake cuma buat ngeledekin orang gitu. Emang gue rasa emang gangguan kejiwaan mungkin ya. Ada kerjaan, gue pernah baca kalau nggak salah. Ada istilahnya. Ada yang kan? bilang ada istilah, nggak gini juga sih sebenarnya, itu salah satu bentuk kepuasan yang didapat dari mereka sih sebenarnya. Itu dia kan, itu psikologis banget sih itu. Psikologis gitu. Maksud gue kalau orang penyakit ya. Bukan penyakit, ya bisa jadi penyakit sih kalau dia terus-terusan dan itu menjadi salah satu hal yang membuat hidup dia lebih nyaman. Senang. Ya jadi penyakit. Tapi kalau lu cobain jajal, sebenarnya enak-enak juga sih pakai akun fake gitu. Ya itu berarti kan ada kepuasan tersendiri kan. Iya, mau ngomong terserah kan gitu kan, dia nggak tahu gue ini katanya kan, bahasanya seperti itu kan. Nah, maksud gue kan kalau lu orang yang berpikiran bener normal gitu ya, masa sih lu mau isengin orang sampai bikin akun fake terus sampai mau ribut gitu. Memang bener itu penyakit sih rasa gue tuh. Kayaknya kita mesti sekali-sekali undang psikolog deh, Pet. Iya benar. Untuk berbicara tentang hal tersebut. Gitu. Karena fenomena sosial media ini bisa jadi salah satu menyebabkan lahirnya psikologis yang bermacam-macam. Iya, baik betul. Itu juga karena sosial media luar biasa sih hype-nya. Luar biasa, betul. Kalau dulu kan paling yang bahkan OCD aja kan dibilang penyakit kan. Betul. Gitu loh. Walaupun in a good way mungkin bagi beberapa orang ya. Beckham itu OCD loh. Iya kan? Dia kan yang memang harus rapi segala macam gitu. Jadi gue nggak ngerti nih sampai orang yang itulah pemikiran gue kemarin, gue sempat nge-tweet kan, apa sih yang bikin orang tuh mau sampai nge-troll orang yang dia nggak kenal pakai akun palsu, apa sih yang lu cari sebenarnya gitu loh. Ya banyak macam-macam jawabannya yang dibilang in real life memang sucks lah segala macam bla 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 gitu loh. Bisa jadi emang hidupnya dia udah nggak miserable banget, betul, dan dia cari pelampiasan. Bukannya hanya katanya kalau misalnya orang yang kayak gitu tuh jangan dilawan, justru dirangkul Iya, rangkul dirangkul kan? Rangkul kayak gue waktu di acara lu kan, ya, rangkul piting ya. Iya. Bang Iyang ini salah satu old guns-nya inilah ya, United Indonesia. Ya, ikutlah gitu lah, ikutan aja gue. United Indonesia. Bang Iyang ini dia
salah satu orang yang membesarkan United Indonesia dari awal. Jakarta. Bukan, Surabaya malah. Surabaya. Ikut-ikutan aja sih sebenarnya. Iya. Jadi ini bonek sebenarnya nih. Bonek. Jadi lu lihat aja cuma tampilannya kacamataan. Bonek udah insaf nih, bonek insaf. Itu dia. Jadi Bang Yang ini itulah kemarin sempat gua nge-tweet-tweetnya dia masalah struktur gaji waktu itu ya Yang ya. Iya benar. Gitu loh, struktur gaji gitu. Jadi kita nggak akan ngundang orang lain lah kayak Red Army gitu, nggak akan kita undang lah, kita kan paling ngundangnya United Indonesia aja ya. Indomaret juga udah pernah ngundang Bani Out belum sih? Bani Ole Out? Nggak berani juga. Nggak berani. Sebenarnya sih harusnya sih biar kita tahu sih perspektifnya dia. Perspektifnya dia kayak apa sih sebenarnya? Kenapa kan gitu? Jangan lu asal kayak berak aja nongkrong, dread, lu flash gitu kan? Atau model mereka itu yang berak juga nggak di flash biar orang yang bersihin gitu. Yang penting gue play aja di mana-mana. Gitu. Waktu itu Fuad juga tahu nih. Waktu itu sempat ada yang ngubungin gue ya pada mau ngajakin bahkan katanya gue mau dimasukkan ke dalam grupnya Bani Ole Out untuk mereka berdiskusi sama gue. Nggak ada. Which is bagi gue, oke gue datang, lu invite aja, gue mau masuk. Kalau menurut gue sih gini sebenarnya, itu kan salah satu bentuk pandangan ya. Gue sih nggak marah juga ketika mereka teriak-teriak Ole Out, tapi terserah. Harusnya mereka juga speech kan, gitu. Ya, dan mereka harusnya juga menyampaikan pendapatnya itu secara gamblang. Kenapa sih gue mau keluar? Gue juga Ole Out. Gitu. Ya, itu gitu. Dan sebenarnya hari ini tuh gue udah dapat contoh yang paling baik nih. Tadi pagi itu yang gue ribut itu yang ada satu Bani Ole Out yang memulai pembicaraan aja udah dengan mengatakan nyerang gue secara fisik. Abis itu menyampaikan pendapatnya, gue kasih pencerahan buat lu Bang Pet biar kepala lu tuh cerah bagaikan lampu taman katanya kan. Bagi gue, oke, lu memulai argumen lu ke gue aja udah dengan fisik. Iya. Udah main fisik. Oke, fine. Gue juga bisa kayak gitu. Lu belum kenal gue bisa savage kalau udah kayak gituan. Tapi habis itu gue tunggu kan, gue bahas sampai gue nggak ada argumentasi. Sampai bilang, kenapa? Ini nih ciri khas orang yang karena gue serang balik secara fisik, nggak kalah argumen. Lalu fisik. Gue bilang, argumen lu apa? Lu kagak ada argumen apa-apa gitu kan. Tapi ada lagi contoh yang yaitu yang sempat ribut sama Fuad juga. Dia juga awalnya nyerang langsung bilang Ole Out, guru penjas yang kayak gitu. Gue cuma bilang sama dia, ini bahasan guru penjas ini udah ketahuan banget lu domba gue. Tapi abis itu gue karena ngajak dia ngobrol, dia nggak ada nyerang gue secara pribadi, gue ajak debat, dia debat lagi sama gue, tukar pikiran, akhirnya masuk juga kok. Kita sama-sama, gue bisa lihat perspektif dia, kenapa dia pengen Ole Out. Dia juga bisa melihat perspektif gue, kenapa gue masih pengen mempertahankan Ole. Itu kan jadi sebuah argumen, sebuah pembicaraan yang sehat gitu loh. Jadi gue juga nggak masalah sih dengan orang-orang Ole Out ini. Kita juga punya kan, Bray, di grup kita aja ada Billy sama Billy. Dan itu maksud gue, as long as you said in a proper way, ya nggak ada masalah. Gitu. Ujuk-ujuk kayak jagoan, lu kayak jagoan mention orang Ole Out, waktu WK segala macam, gitu loh. You don't need to do that gitu loh maksud gue. Kebebasan berpendapat sih maksud gue. Gue juga nggak akan. Gue juga kalau baca juga. Gue sebenarnya bukan bani apapun gue. Lu menikmati sepak bola menikmati sepak bola dengan apa adanya gitu. Tapi gue memang masih concern ya kalau dibilang saat ini gue sih cenderung lebih harusnya Ole tetap stay lah ya. Tetap, iya. Karena gue sih ngambil contohnya simple aja. Kalau gue lihat ke arahnya si Klopp sih. Gue selalu contoh pelatih yang sebenarnya bisa sukses gitu. Iya, betul. Klopp itu kalau nggak salah 3 tahun pertama itu benar-benar sama sekali nggak ada gelar 3 tahun pertama, runner up doang setahu gue. Itu 3 tahun kedua. Tahun ketiga. Tapi tahun keduanya yang komplit. Tahun keduanya dia yang komplit kan dia masuknya kan 2000. Setengah musim pertama dia ganti Rodgers. Iya, itu nggak lolos Champions kan? Ya nggak lolos Champions makanya di tahun keduanya itu dia cuman modal main di Liga, main di FA sama. Dia bisa fokus. Itu pun juga cuman peringkat 4 kan dia. Betul, lolos Champions kan gitu. Nah ini maksudnya di tahun ketiganya itu pun dia cuma jadi runner up gitu, runner up champion gitu. Nah maksud gue
kenapa ya ini juga menyangkut pada akhirnya nanti menangkut manajemen dari MU-nya sendiri sih gitu. Kalau manajemennya Liverpool melihat, aku kasih waktu lah lo, gue juga nggak mau mecat Klopp gitu kan, karena mungkin kalau di Klopp pada saat itu dipecat bisa disambar sama MU juara. juga. Betul, disambar juga benar. Akan ulang lagi prosesnya. Iya, akan ulang lagi prosesnya. Akan selalu begitu siklusnya kan. Jadi kan memang sesabar apa lo menghadapi menunggu buahnya mateng. Betul. Kan gitu. Nah, nanti pada saat misalnya kita compare dengan Liverpool, Klopp dengan Liverpool, orang bilang, oh lu nggak bisa samain segala. Nah, gue bingung terus patokan lu apa gitu loh. Iya benar. Kalau karena mereka itu cuma ngeliatnya gini bang, mereka tuh ngelihatnya mereka nggak mau terima Klopp di compare sama Ole, karena mereka ngelihatnya Ole pernah degradasi, Ole hanya juara di Molde, Ole belum ada hasil apa-apa. Mereka membandingkannya itu, nah Klopp itu udah pernah juara di Liga di Bundesliga. Tapi kalau misalnya kita mau objektif di sini, lu jangan lihat itunya dulu deh. Lu lihat bahwa Klopp juga juara di Bundesliga juga lu harus lihat tahu kualitasnya. Oke, dia nggak dengan Bayern Munich, tapi di situ juga persaingan tidak seperti yang saat ini di Premier League. Sama aja kan dengan ketika di Liga Norwegia, Ole bisa menang dengan Molde karena memang dia mendominasi. Jadi dalam sisi itunya kita lihat apple to apple-nya di situ, bukan kita ngelihat liganya. Liganya sama-sama nggak kuat kok, di mana mereka menjuarainya kan gitu. Nah balik lagi waktu ketika mereka masuk ke Premier League, Ole juga kayak kata abang-abang ini kan semuanya nggak langsung instan jadi gitu loh, nggak langsung instan juara. Mereka keseok-seok, mereka juga mengalami masa susahnya. Itu yang dialami oleh saat ini. Mungkin yang jadi patokan sama mereka itu, mereka cuma ngelihatnya permainan Ole itu kan memang kadang-kadang tidak atraktif. It goes bad. Iya. Really bad, tidak gitu kan. atraktif. Sebenarnya sih enggak sih. Gue ada satu catatan sih buat Ole yang sering gue lihat. Dia itu nggak punya kan gini. Mungkin salah satu kenapa manajer-manajer itu disukai adalah sifat dia berapi-api. Berapi-api. Betul. Ole ada, Mourinho punya, Alex Ferguson udah pastilah maki-maki main. Nah, Ole ini terlalu soft menurut gue. Jadi kelihatannya dia mungkin bukan jadi seperti gimana ya, maksudnya lu kalah lu tidak bisa mencuri perhatian dengan sikap lu di lapangan. Betul. Jadi kalau Klopp kan bisa dibilang darling of media saat itu dengan gaya tinjunya dia sama seperti Mourinho dulu yang bisa lari gitu ya, sliding gitu kan. Intimidasi wasit gitu loh. Orang butuh itu karena sepak bola itu kan hiburan. Tidak cuma yang terjadi di lapangan selama 90 menit, tapi di pinggir lapangannya kan juga. Gimana Simeone yang begini ini titiknya gitu ya. Nah, itu kan maksud gua itu kan berita yang bisa dijual kan bahwa berarti Luis Van Gaal sangat atraktif dong ya. Sampai yang tidur gitu. Iya, maksud gua kan itu yang orang juga mau lihat enggak cuma sisi permainan 90 menitnya. Itu yang mungkin Ole kurang tidak seperti itu gitu loh. Jadi lo mau ngulik apa lagi nih dari dia? Dibilanglah permainannya membosankan, walaupun ya ada juga permainan yang bagus yang tidak diapresiasi orang kan gitu. Kalau gue ya bandingin dari zaman Moyes, LVG, Jose Mourinho dan sekarang Ole, justru permainan Manchester United yang gue nikmati sekarang ini adalah yang permainan yang dibawakan oleh LVG dulu, passing, possession. Dari depan bisa sampai yang balik lagi ke De Gea, kan balik gitu. Ke kotak penalti. Jose Mourinho ketika mereka udah mimpin, udah tuh yang sampai Justin bilang parking the bus, mainnya terlalu betul-betul ya udah textbook banget lah semua permainannya Jose. Lalu kalau David Moyes ya I don't know lah ya, karena dia gone too soon juga kan. Cuman bagi gue juga agak aneh sih yang satu itu. Cuman Ole paling tidak kita balik lagi kan, when it's right, benar-benar atraktif, benar-benar kita puas nontonnya. Tapi itu yang tadi aku bilang, when it goes wrong, yang ketika salah, ya all hell break loose. Iya. Ya, jadi dia nggak ada tengah-tengahnya gitu loh bagi gue. Betul-betul either you're good or you're bad gitu loh. Sama mungkin ini juga sih, dia jarang mengkritik mungkin ya dia. Mengkritik pemain di media. Walaupun bisa dibilang itu nggak bagus, tapi di sisi publisitas dia sebagai seorang leader, lu butuh sifat otoriter. Itu yang mau dilihat orang. Sir Alex tidak pernah mengkritik pemainnya di media, cuma dia melakukan dengan tindakan. Gue cadangin lo. Nggak usah ngeritik, udah ketahuan, dia udah sebelah sama orang. Gue cadangin. Nah, ini yang belum dilihat kan. Nah, balik lagi, kalau itu menurut gue adalah Sir Alex bisa begitu karena sebelumnya di Aberdeen dia udah pernah juara.
ya kan? Proses sih, kemudian, menurut gue sih proses. Ya itu dia satu proses. Yang kedua, pada saat dia ke United dengan postur dia mungkin yang orang Britania gitu ya, dia berani tuh ngejual kayak Gordon Strachan, dia bilang kebiasaan minum, gak boleh party segala macam, dia udah berani ngegebrak di awal karena mungkin dia udah lebih punya postur kan gitu. Sementara Ole walaupun dia punya postur tapi dia masih emang mungkin karakternya orang Skandinavia aja tidak seperti itu menurut gua gitu loh. Iya. Itu loh kenapa dia tidak pernah langsung let's say tangan besi ke Rashford, Martial atau siapa gitu kan. Tapi kalau lu balik ke pertandingan semalam, sebenarnya apa yang orang minta, ya Fergie itu orang Govan kan daerah pelabuhan, dan kalau lu baca bukunya kan emang keras lah kasarnya kan di hidup dia kecil segala macam. Nah balik lagi ke Ole, kalau lu nonton semalam lawan si Besak Keher itu kan, dia udah berani nyadangin Pogba. Dia nggak mainin loh Pogba. Di 2 pertandingan IPL kalau nggak salah udah nggak dimainin. Jadi maksud gua itu kan udah small things yang dia bikin, cuma memang orang ini nggak dapat kredit atas apa yang dia bikin aja kayaknya sama gua. Menurut gua orang udah emang udah lu out deh lu nggak cocok deh gitu, digosok aja terus karena kayak kita pernah bilang kalau lu udah nggak suka sama seseorang, dia mau bikin yang terbaik salah, lu tetap aja nganggap dia itu salah. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut gue pada akhirnya ya mau nggak mau memang Ole harus punya apa ya istilahnya ya, punya cara juga dia untuk bisa, gue nggak ngerti ya apakah di sekelilingnya Ole sendiri juga bisa mendorong dia untuk bisa memperlihatkan sifat dia sebagai seorang yang memang apa ya, dia seorang pelatih gitu, pelatih bagus gitu, dan ditunjukkannya dengan cara dia ya. Mungkin kalau cuman Pogba doang, kalau Mourinho juga pasti dicadangin, bahasanya kan orang pasti seperti itu kan. Betul. Dan mungkin Rashford deh berani nggak lu cadangin gitu ya. Sebenarnya malah jujur gue karena gue ketiduran semalam, gue tuh sebenarnya pengen berharap bahwa semalam itu benar-benar starting 11-nya itu berbeda banget sama pertandingan terakhir gitu. Gue pengen tuh Rashford dicadangin, si Bruno dicadangin. Cobain pemain backnya sih, siapa back kanannya itu yang muda tuh Tenden Menghi ya. Tenden Menghi ya. Terus atau si siapa tuh yang dimainin juga akhirnya yang dari Belanda, kok gue lupa. Van de Beek. Bukan yang back kanannya Fosu Mensah. Fosu Mensah gitu. Malah mainin Brandon Williams, harusnya dimainin, kasih menit lah ke mereka gitu. Pemain-pemain ini kasih menit gitu. Because you have nothing to lose juga kan. Iya, itu maksud gue karena ketika lo punya keberanian untuk merubah skema yang kadang-kadang udah ketahuan nih skemanya paling seperti ini lagi, seperti ini. Dan gue tahu deh besok itu skemanya udah pasti nggak jauh-jauh lagi gitu lawan Everton gitu. Ya dia udah mulai nyaman dengan 4-4-2 ini karena bisa memfasilitasin semua midfielder dia yang ada. Tapi semalam itu kan sebenarnya dia udah mulai tuh dia cadangin De Gea. Kaget kan semua. De Gea itu nggak ada apa-apa loh, nggak ada bikin blunder. Kalau gue jujur gue berharap De Gea emang dicadangin semalam. Iya maksud gue kan selama ini kan orang sempat ngomong De Gea cadangin atau jual karena kan blunder-blunder yang dia bikin kan. Tapi kalau lu balik ke 4 pertandingan terakhir, De Gea itu nggak ada bikin salah kasarnya. Iya kan? Tapi kemarin gue kaget dia cadangin De Gea, dia mainin Diano. Itu udah itu satu. Kemudian ya Pogba udahlah ya. Cuma memang yang gue agak kaget kenapa dia Fred tuh main jelek banget loh lawan Arsenal kan, dia mainin Matic malahan. Jadi sebenarnya itu tadi kayak gue bilang, dia mencoba mengakomodir, dia juga bukan gak buta sama situasi nih gue bikin, cuma ternyata balik lagi hasil tidak berpihak, makanya akan terus jadi sasaran tembak. Karena kalau kemarin paling gak seri aja, orang pasti akan mengapresiasi, oh ya berani juga ya dia istirahatin dia. Dan golnya feeling gue sih kalaupun seri juga pasti kena. Iya pasti, cuma mungkin tidak semasif sekarang, tidak semasif sekarang. Sekarang kan benar-benar sangat masif karena kalah dan orang lupa 2 pertandingan terakhir United ke Turki itu nggak ada menangnya juga. Tidak ada menang juga, dan ini udah kita bahas sebelumnya bahwa Ivan Mourinho gitu loh. Juga gagal. Sir Alex juga kalah kan di Turki gitu loh. Lah itu Gary Neville sampai menuliskan quote terhebatnya kan. Iya. Yang mereka nulis Welcome to Hell Galatasaray kan tuh. Iya, waktu Galatasaray. Iya, jadi maksud gua apa ya, orang itu emang udah ya, kalau di episode sebelumnya kan gua mencoba berpikir gini yang mungkin orang tahu potensi si Ole. Bahwa
di tangan dia, mungkin United can be back in the right track. Ya kan? Nah, sementara kita semua kan tahu EBU. Asal jangan United. Tidak cuma fans dari Liverpool, Arsenal segala macam, sekarang semua. Dan kalau ini setan bangkit lagi, kelar hidup lu. Jangan sampai dia mendominasi liga. Makanya lah sekarang sampai media pun bermain kan. Yang naikin berita apa aja disangkut pautin ke United, digoyang aja terus digembosin, paham kan? Gue semalam tadi sampai berpikir kayak gitu. Di episode sebelumnya gue udah cerita gitu loh. Setelah lu ngomong kemarin itu di Poros dan juga di Mas Tio ya, itu benar-benar masuk ke nalar gue itu. Emang iya sih, tapi mungkin nggak fansnya nggak akan mempengaruhi terlalu banyak. Iya. Justru media sih benar-benar yang menurut gue itu media benar-benar ngelihat potensi Ole itu sebenarnya ada. Kita bukan cuma gara-gara ngelihat kita Oleste ya, cuman maksudnya potensi Ole itu udah jelas, udah bener nih. Kalau menurut gue yang ibaratnya kita lah yang betul ngelihat sepak bola secara globalnya, secara timnya itu yang klubnya itu kita lihat, kita sama-sama lihat nih, Ole udah bener banget, dia udah mulai rekrut pemain-pemain berpotensi untuk masuk ke reserve. Dia tahu nih pemilik nggak bakal mau ngeluarin jor-joran lagi, dia juga harus mulai bisa menghemat dananya klub dengan kondisi sekarang ini. Dia masukkan nih pemain-pemain muda yang musim ini kan kita beli dari mana aja tuh, dari City. Iyalah, itu udah semua kan. Itu udah bener langkah dia, satu. Yang kedua, dia juga udah mulai merapikan dressing room. Tadi juga gue sempat berdebatkan. Kalau lu mau mempertanyakan Jose LPG untuk menguasai dressing room, dulu beritanya Manchester United nggak jauh-jauh dari gosip-gosip tentang pemain MU. Sekarang hampir tidak ada. Paling yang kemarin-kemarin. Bruno ribut aja kali ya. Ya, Bruno ribut di dressing room. Bocor gitu loh. Udah nggak ada lagi yang istilahnya Pogba ngambek. Paling yang kemarin pas waktu, bocornya itu cuma sekali pas waktu yang international break. Karena Pogba juga berada di timnas Prancis. Tidak di bawah kontrolnya Manchester United pada saat itu nggak bocor, itu emang si kampret emang sampah aja gitu loh. Nggak, itu maksud gua. Tapi selama dia berada di Manchester United, man manajemennya Ole itu udah cukup bagus sih menurut gua. Udah nggak ada lagi yang berita-berita gosip sampah gitu loh. Nah itu yang mungkin dilihat sama media. Nih orang udah mulai bener sih. Tinggal dia. Kita juga nggak pernah bilang Ole itu jenius banget di sepak bola. Masih banyak yang lebih bagus mungkin potensi. Fergie juga nggak jenius banget menurut gue. Nah, iya benar, itu dia. Cuma kan arah dia udah benar gitu ya. Arah dia udah benar. Jadi media ini gimana caranya? Lu gue gembosin. Gue malas nih kalau sampai harus ngelihat MU berkuasa mendominasi lagi selama 10-20 tahun berikutnya lagi. Karena ini gue sambil berak, Pet. Ini gue sambil berak tadi kepikir gini loh. Lu bayangin contoh terakhir, Poche. Yang berak lu, gue pikir Patrick tadi yang berak. Enggak, tadi pagi. Dia cuma bisa berpikir tuh kalau nggak sambil berak, ya. Jadi harus ada yang keluar, baru bisa ada yang masuk. Jadi gue tuh kalau berak, mandi, nyetir tuh gue suka mikir gitu ya. Gitu. Kalau nggak malas banget gue mikir. Jadi gue mikir gini loh. Poche baru-baru ini yang sempat dia diwawancara sama Skype kan. Sama Sky kan yang diwawancara terakhir, yang akhirnya dia sempat ngeluarin statement bahwa I'm ready to back in action lah, kasarnya begitu kan. Gue siap nih untuk melatih tim lagi gitu ya di Inggris. Panas-panasin Brendan Rodgers juga itu. Iya. Sih, maksud gue sampai segitunya loh, orang nyari berita. Ini gue gosok deh. Lu mengundang seseorang kan lu butuh statement dari dia yang bisa lu jual kan? Iya. Betul. Jadi itu kenapa kemarin tuh gue jadi mikirnya begitu gitu. Emang mungkin orang udah mungkin orang takut ini setan bisa bangkit. 7 tahun ini lu benar-benar mendem, nggak pernah ditangani oleh pawang yang benar, kasarnya ya. Lu dapat nih yang benar gitu ya. Orang lupa kemarin pada saat Patrick nge-tweet nggak salah yang masalah persentase kemenangan, ya itu kan terbantu sama rentetan kemenangan. Moral naik, nggak peduli once lu datang, menang win udah gitu loh. Justru dengan pada saat lu datang kondisi jadi membaik, berarti kan lu bener jadinya kan. Kecuali lu datang it's getting worse, emang lu sampah. Ini kan it's getting better gitu loh. Dan itu ada contoh loh. Sarri datang ke Chelsea, it didn't go well kan gitu. Dari awal juga udah langsung sama sekali. Dia mau pakai Sarri ball segala macam, ya udah nggak aja kan gitu. Jadi menurut gua itu aja sih, mungkin karena memang udah terlalu takut gitu ya, maka digosok aja, digoyang aja terus. Apalagi sosmed kan gitu. Sekarang juga. Itu dia kan lebih powerful dari media. Iya, lebih powerful dari inilah media lah, koran apa segala macam gitu. Jadi giring opini. Bahayanya kan memang itu kan sebenarnya kan giring opini segala macam. Kan. Makanya kan digerakin pakai hashtag segala macam gitu loh. Kalau
Kalau lu cuma baca koran kan dulu nggak akan sampai ya. Susah, ya. Iya kan? Ya zamannya Fergie aja mungkin yang cuma di Inggris doang yang tahu. Nah, itu kan gue bilang kemarin pada saat Tara Fergie itu yang tahu cuma di Manchester sama paling gede Inggris doang. Britania deh. Greater area Manchesternya lah Inggris lah. Iyalah, Greater Manchester sama ya paling buat Britania deh. Mungkin Scotland karena dia orang Scotland kan pasti ada nih keluarga apa segala macam. Lah sekarang enggak. Lu sambil berak di Uganda kek, sambil ngewek di Papua Nugini kek, sambil nungging di Myanmar kek. Kalau lu pegang handphone. Iya benar, gue udah sebelum ini fakta gitu. Lu sambil pegang handphone gitu kan lu all out. Selesai kan? Iya. Tanpa ada yang bisa kontrol. Gitu. Lu nggak bertanggung jawab akan hal itu gitu loh. Lu dicolek temen lu aja, ayo udah tuh sampah tuh gini-gini. Oh ya udah deh, gue ikut deh. Sebenarnya ada satu yang lucu nih. Ada satu lucu karena lu ngomong gitu all out hashtag itu ya. Jadi ada satu akun di luar sana, Breng. Dia postingan-postingan tweetnya itu memang udah ngarah banget untuk all out lah ya. Dia memang nggak pernah mengucapkan secara langsung, tapi yang di-retweet sama dia itu semua orang yang mengatakan all out. Semua argumentasi tentang all out. Kemarin dia bikin polling dong. Jadi tahun lalu dia bikin polling, memang presentasinya itu 60% menyatakan all out, kan gitu. Jadi mungkin dia pengen memperkuat lagi statementnya. Apalagi sekarang lebih kencang kayak gitu kan? Dia kira lebih kencang. Yang kocaknya 54% mengatakan Ole stay. Dan nggak dipublish dong sama dia. Udah gitu aja Iwan. Gua dong yang gua print screen capture, gua posting repost terus ke dia, gua mention terus sama dia tiap hari. Mati loh. Ya, memang sulit sih gimana ya di era informasi yang gampang kebuka seperti ini, terus juga arusnya apa juga bisa kita dapat gitu. Memang kultur pada akhirnya juga kultur baik fanbase ataupun orang-orang yang mendukung sebuah itu pengennya memang lebih instan sih gitu. Iya. Seperti mulai kita berubah. Mulai berubah gitu. Apapun juga pengennya juara gitu. Dan gue ngelihat gue nggak apa-apa sih. Maksud gue butuh 2 tahun 3 tahun lagi, 2 tahun lagi nggak juara, tapi kita punya kekuatan yang benar-benar yang itu solid kan, gitu loh. Proving lah, walaupun gue nggak berani bilang Ole 2 tahun lagi bisa ini ya, juara, tapi kan bisa gitu. Juara gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Liverpool menurut gue sebuah langkah yang cukup luar biasa loh. Dia ngasih kontrak 3 tahun ke Klopp di tahun pertamanya, di akhir musim ketiganya dia hanya dapat runner up, tapi dia masih percaya sama Klopp. Dia perpanjang. Gue nggak yakin pada saat itu kalaupun MU ataupun klub-klub besar, Arsenal, Chelsea aja juara champion aja Di Matteo dipecat gitu kan. Berarti kan ada yang salah juga gitu dengan cara pola pembinaan dari si pemilik klub ini gitu. Arsenal kurang tinggi apa hype-nya pada saat dia datengin Unai Emery? Iya, betul. Iya kan? Setahun doang gitu loh. Dia pengen instan karena pada akhirnya pengen instan. Oke lah, instan dia dapet lah lewat Arteta ya. Dan gue juga nggak yakin juga sih dengan Arteta. Walaupun ngelihat permainannya dengan kemenangan dia kemarin dengan United ya. Tapi gue lihat mainnya dia karena mungkin United-nya juga lagi blow on banget gitu loh. Cuma memang itu tadi, bukannya Ole tidak punya celah gitu ya. Gue setuju sama lu bahwa memang ini orang kurang keras, ya, kurang berani menunjukkan bahwa I'm the boss. Sir Alex kan I'm the giver. Gue bos, lu nggak suka lu out gitu loh, ya. Tapi kayak tadi gue bilang, mungkin dia belum seperti itu karena kan karakter dia dari dulu yang it's okay gue dicadangin, manis gitu ya, gue nerimo nih gitu loh. Sementara pada saat lu jadi bos harusnya kan nggak seperti itu gitu. Nah ini yang mungkin kurang dari dia sehingga orang gampang aja ngejadiin dia sasaran tembak karena lu nggak punya karakter menurut orang gitu loh. Nah itu dia Wat. Kalau gue bilang sih Ole punya karakter sih. Yang kemarin juga di episode kemarin gue udah sempat singgung lagi kan. Kita lihat dong, yang dibuang sama Ole ini juga nggak yang nanggung-nanggung ya. Sanchez kebuang, Lukaku kebuang, Lingard kemarin hampir keluar kan, batal di detik-detik terakhir. Maksudnya cara dia mungkin lebih halus. Balik lagi yang kayak kemarin gue bilang, baby face assassin waktu dia jadi striker. Sekarang pun masih baby face assassin sebagai manajer. Gue nggak perlu marah-marah. Gue lihat aja deh,
Ashley Young, oke, nggak apa-apa. Iya, lu kapten, bla 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 bla. Tiba-tiba udah Inter. Smalling, ya nggak apa-apa, bagus kok mainnya, ayo semangat. Tiba-tiba AS Roma. Sanchez, ya nggak pakai ngomong apa-apa sih, langsung kirim kan. Gitu. Maksudnya, maksud gue itu dia adalah model sih yang gue kaget. Itu juga karakter. Itu karakter bagi gue. Karakter dia itu gue nggak mau cari konflik, gue nggak mau bikin drama, gue baik-baikin lu, tapi gue kasih lu kesempatan untuk main di tempat lain. Di sini mungkin lu nggak bakal bisa banyak main. Begitu lu udah di sana, lu udah jauh, lu nggak bisa influence lagi pemain-pemain yang ada di sini. Gue putus. Itu tadi Pak Prof juga sempat ngirim berita ya. Pak Prof atau lu ya? Gua yang Lukaku ya, yang tentang Lukaku efek dia udah di sana aja masih memanas-manasi ngomongin dressing room Manchester United. Ya, dia bilang ada klik lah segala macam. Nah, jadi gitu. Bagi gua, menurut gua ya memang dressing room itu yang memang harus akar permasalahannya itu dibersihin dulu, dan Ole fokus di situ kemarin. Orang suka lupa, Ole itu di hire bukan sebagai manajer pertama datang, dia interim. Tugas dia cuma menenangkan kapal yang udah berantakan ditinggalkan oleh Jose. Jose berantem dengan Pogba, Jose berantem dengan Luke Shaw, Jose nggak disukai satu dressing room udah mengambil kekuasaan di Manchester United, mereka udah suka-suka. Itu kan yang harus distabilkan sama Ole kemarin itu. Menurut gua pribadi ya, tahu-tahu di tengah jalan, lumayan nih hasilnya dia. Kan berurut tuh ya, kalau nggak salah 10 pertandingan berturut. 10 baru kasih kontrak. Nah, dikasih kontrak, udah gitu sempat ngeflop, orang pada bilang, nah begitu dikasih kontrak, lu santai gitu kan. Cuman maksud gue, orang lupa, tugas utama Ole waktu pertama datang juga untuk menenangkan kapal. Sekarang dikasih kepercayaan, lu coba deh, kita kasih 3 tahun. Nah, dicobanya ini, bagi gue benar-benar kasih kesempatan untuk merapikan. Udah bener sih, dia ngerapiin root of cause. Root of cause adalah pemain. Ini masih tersisa kan, Pogba masih ada, Lingard masih ada, Rashford mungkin udah agak berubah sih menurut gue, karena dia udah fokusnya kepada sosialnya kan. Tapi maksud gue itu, kalau lu bisa buang semua pemain yang negatif, dan dia sekarang udah mulai nih, pemain-pemain milik dia yang ada di klub. Kalau dia bisa rangkul itu semua, gue rasa it's just a matter of time. Iya, sebelum dia bisa waktu sih sebenarnya. Iya. Itu dia, cuma kan banyak yang nggak sabar kan. Mahal kan. Jadi dan gue juga agak melihat sih dari sisi ya hampir sama deh. Gue setuju sih Pat yang lo bilang bahwa mungkin karakternya dia seperti itu gitu. Walaupun gue berpendapat gue pengen ada karakter dikit, garang-garangnya dikit lah. Itu gitu, dia. Iya, itu dia kan. Tapi memang dia membuktikan itu bahwa orang-orang, nah yang salah satunya kan mungkin ketika Lukaku keluar, gue sampai sekarang kenapa ya Lukaku keluar ya? Padahal kan bisa dibilang pada saat itu Lukaku satu-satunya striker yang bisa memberikan sumber gol lah, paling nggak jaminan 20 gol musim. 20 gol pasti bisa. Begitu. Kenapa dia dibuang? Ya mungkin pada akhirnya di dressing room-nya mungkin dia entah seperti apa pada saat itu kan. Karena itu yang kita nggak tahu kan. Iya betul kan. Kita cuma melihat kan dari TV berita yang lu baca. Iya. Tapi apa yang terjadi di dalam yang benar-benar bisa diperhatikan mereka kan lu nggak tahu nih. Iya betul. Sama pada kayak kenapa sama kayak misalnya kenapa nggak dibeli si A? Ya mungkin karena scouting tim pelatih tahu dia punya sifat jelek segala macam. Sebagus apapun dia tidak akan bisa misalnya main dengan si BC yang ada di tim gua, nggak akan jadi deh gue beli. Lu kan nanti selalu harus beli ya. Lu kan nggak tahu sampai di situnya gitu loh menurut gua. Lanjut ya. Itu persis sama seperti ketika menurut gue ya, ketika orang banyak meragukan ini Ole kampret ngapain sih beli Van de Beek tapi nggak dimain-mainin, gue bilang malah ya memang Van de Beek belum bisa menunjukin performa terbaiknya kok gitu. Udah dikasih kesempatan berapa kali gitu. Betul. Walaupun first time-nya dia main langsung bikin gol bagus gitu. Tapi kan gol itu kan gara-gara cuma 10 menit tiba-tiba ngegolin tapi nggak bisa lu nilai juga. Nggak bisa nilai, dan itu terbukti gitu. Dan menurut gue juga sebenarnya posisi dia menurut gue ya itu agak-agak mirip sama Bruno. Iya. Jadi jujur aja Breng ya, gua sampai detik ini masih bertanya-tanya karena dia kan nggak ada berita, nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah jadi pemain MU aja kan. Kita cuma dengar itu 2-3 hari, tiba-tiba udah ada berita tentang Van de Beek akan pindah ke Manchester United. Gue sampai sekarang ini bertanya, ini pembelian siapa gitu? Gue bilang sih pembelian Ole, karena dari tahun lalu. Karena buat backup itu lu beli kan, orang yang pada Bani Ole Out juga kan bertanya nih. Lu beli harga 40M tapi lu nggak mainin. Gue jadi ini bertanyanya tuh sama sih kurang lebih pertanyaannya, cuman kalau gue kan karena memang percaya pasti ada nih rencananya Ole.
Dan yang gue setuju yang kayak lu bilang, di lapangan juga kelihatan nih. Iya. Lu belum dua kali dia kesempatan untuk starting lineup. Ya, yang kemarin tadi malam sama kalau nggak salah yang UCL lawan Leipzig itu kan dia main luan. Ya. Nah, maksud gue memang kan nggak justru dia nggak menunjukkan performa yang terbaiknya dia. Yes, passing akurasinya paling tinggi. Yes, covering arealnya paling tinggi. Tapi that's part of his job kan sebenarnya. Cuman efektivitas dia kepada membantu tim secara in a whole picture lebih efektif ketika dia dicadangkan. Babak kedua mulai dicadangkan, masuk pemain yang lain, itu yang kita langsung ngebobol 4 gol. Ya, ibaratnya gini loh. Kalau dulu Bruno pada saat dibeli, sparknya langsung kelihatan. Yes, betul. Hasil akhirnya dalam arti dia bikin gol, bikin assist, kan gitu. Iya kan? Nah, Van de Beek kan enggak gitu. Walaupun secara permainan tidak jelek, tapi kan yang dibutuhkan kan di permainan sepak bola itu kan gol atau assist lu kan gitu. Nah, ini orang kan memang belum bisa membuktikan karena balik lagi pemain Ajax rata-rata lu boleh cek even dari zaman Van Gaal ya, pada saat Ajax juara 94-95 yang pemain Exodus kemana-mana, lu cari siapa yang sukses. Even Edgar Davids saja sempat di Clarence Seedorf di Sampdoria tidak terlalu bagus. Sampai dia sempat pindah ke David juga ke Milan. David ke Milan juga jelek dulu. Di Juve dia baru bagus. Iya. Jadi maksud gua kalau di Ajax lu bermain dengan sistem yang udah ditanam di otak lu dari lu umur 7 tahun malahan. Lu bermain dengan sistem yang sama 7 tahun. Lu tumbuh berkembang bersama dengan teman-teman yang sebagian besar sama, mentas dari mungkin U12, U16, U19 gitu kan, sampai di seniornya yang udah ngerti karakter lu dari dulu. Tahu nih kalau gua kasih bola begini dia akan larinya ke sini gitu loh. Sementara pada saat lu pindah, ini kan yang udah berpuluh-puluh tahun terbentuk di lu mesti mengubah bentuknya di tempat yang baru. You have to apa ya? Sih, menurut gue. Ya, you have to fit yourself lah di situ gitu kan. Nah, ini kan nggak sebentar gitu loh. Jadi ya kalau masalah Van de Beek tadi menurut gue emang it's just a matter of time. Emang lo butuh waktu aja sama. Butuh waktu lah. Lu kan buat backupnya Bruno. Nah, satu yang agak gua kecewa sama Ole bukan yang nggak ada itu tadi, harusnya memang beberapa pertandingan Bruno lu istirahatin. Itu yang dia belum berani ambil. Harusnya tuh semalam tuh dikasih kesempatan Van de Beek tuh dia untuk nunjukin lagi gitu kan. Iya, Bruno nggak usah lu mainin. Gitu kan. Gue bingung malah Pogba yang diseratin. Ini apa-apaan? Gue nggak tahu diseratin atau dihukum ya, cuman kan kalau gue jujur harusnya Pogba dimainin semalam biar dia nunjukin permainan dia yang sebenarnya gitu. Kasih kesempatan untuk menebus Arsenal. Gue sempat baca gitu, ada beberapa orang yang bilang bahwa Pogba tuh kalau main di UCL tuh lebih bagus dibanding main di lawan Leipzig kemarin dia bagus. Statistiknya lebih bagus. Lawan Paris juga kan dia main kan not bad lah kan gitu. Iya. Kenapa dia nggak dimainin dari awal ya? Maksud gue ya udah dimainin aja. Karena mungkin karena lawan Everton nggak bakal dimainin gitu maksud gue. Ya, karena ini juga maksud gue mungkin kalau main di Champions League itu benar panggung yang jadi sorotan di Eropa kan. Iya. Kalau lu lihat lagi balik karakternya Pogba ini orang yang butuh spotlight. Banci tampil lah ya. Banci tampil. Kalau di Inggris kasar ya walaupun memang Inggris satu dunia juga nonton. Cuma kan maksudnya panggungnya beda ini. Iya kan? Champions League kan lebih gemerlap. Beda, kan gitu. Gitu loh. Champions League kan lebih gemerlap gitu dibandingin Premier League. Itu udah jelas, makanya semua pemain kan selain Piala Dunia paling kepengen juara Champions League gitu loh, bukan liga negaranya malahan, kan kasarnya begitu gitu. Jadi memang ya benar juga lu bilang bahwa ya lu lihat aja Pogba main di Champions League lebih bagus karena emang ini orang banci tampil aja gitu loh. Gue butuh panggung yang buat jualan, gue butuh panggung yang lebih gemerlap gitu kan. Nah, plus dia juga belum pernah juara Champions League kan. Dia udah pernah juara Piala Dunia gitu loh. Tapi kan dibandingin Liga, ya jelas orang lebih milih juara Champions League lah. Apalagi di kondisi sekarang yang tidak harus juara liganya yang ikut Piala Champions. Nggak kayak zaman 80-90-an kan gitu. Itu kalau menurut gua, kalau Pogba. Karena kayak tadi misalnya lu bilang yang bahwa dia lebih bagus main Champions League. Ya benar, secara kalau lihat lagi lawan Paris dia main bagus. Lawan si Leipzig dia main bagus gitu ya. Itu sih balik ke Van de Beek emang lu butuh waktu aja. Dan itu tadi mungkin beberapa hal yang agak sebel dari Ole adalah itu tadi lu kurang berani melihatkan sikap bahwa lu adalah bos, lu govern, lu boleh otoriter, hak lu mau lu mainin siapa, lu parkir siapa udah. Cuma balik lagi mungkin ada tekanan dari manajemen, itu kan kita nggak tahu.
Itu yang paling penting sih itu sih. Itu kan kita nggak tahu. Kayak Madrid kan jelas Florentino Perez bilang ini musim main bisa jadi main gitu loh. Sampai dia dapat Zidane atau dia dapat Del Bosque yang berani ngelawan. Iya kan? Betul. Nah ini kan yang kita nggak tahu. Kenapa Pogba nggak lu jual dari musim lalu? Kenapa lu masih mainin Pogba walaupun dia jelek mainnya gitu loh? Kenapa lu coba mainin Pogba sama Bruno walaupun it doesn't work? Sebenarnya jadinya ya kalau mau kita lihat dari sisi itunya ya, ibaratnya kalau kita cadangin terus Pogba, misalnya Ole cadangin terus, jelas manajemen marah. Kenapa? Jadi, karena kan? Kayak contoh Jones nih, Jones nggak main berapa lama kan, baru main dua kali, itu pun 2 musim yang lalu. Siapa yang mau beli kan gitu? Seandainya Pogba dicadangin terus nggak bisa menunjukkan performa terbaiknya, rugi besar Pak. Rugi besar klub kan gitu. Yang jelas manajemen nggak akan terima. Tapi ya itu pisau bermata dua. Dimainin, tapi Pogba-nya kayak kemarin Arsenal yang kayak ogah-ogahan, jalan kaki ketika kawannya langsung semua lari. Itu malah jadi pisau yang menusuk manajer dan juga menjatuhkan nilai jual dia juga sih sebenarnya kan gitu. Sama jadi, tadi kan gue ngomong sama Robi gini ya. Sekarang gini, jadi kayaknya memang mungkin ada grup yang udah nyaman dengan kondisi manajerial sekarang. Di luar kepelatihan ya. Ini kita cerita kenapa kalau lu cek gaji-gaji pemain di Manchester itu sangat besar. Gede. Ya. Wah, sampai bingung gue. Even De Gea gue juga mulai kayaknya kebanyakan gaji tuh. Iya, De Gea, Martial, Pogba, Rashford gitu ya. Yang gajinya sangat besar. Lu kenapa sekarang gini, gue digaji besar kok, bukan lu yang gaji gue. Lu mau cadangin gue. Karena mungkin benar kata Roy Keane, pemain-pemain ini yang akhirnya membahayakan Ole, throwing Ole under the bus. Karena lu nggak butuh jaminan dari pelatih. Gue dibayar gede sama bos. Bos gue bukan lu, beda zaman Sir Alex dulu. Itu tadi sampai gue di satu pemikiran bahwa kenapa? Karena gini, kalau orang bilang dia tidak bisa ngasih skema permainan segala macam bla bla bla, itu harusnya tidak sporadis, tidak naik turun. Bisa main bagus banget. Ya. Lu bisa berarti bagus banget di PSG, lu bisa bagus banget lawan Leipzig. Bahkan pada saat pandemi juga kan lu bagus mainnya dengan adanya Bruno. Tapi kenapa tiba-tiba lu bisa bapuk? Karena memang pemain-pemain ini tidak menunjukkan bahwa gue mau main buat manajer gue, enggak, gue main buat yang bayar. Kalau gue main buat yang bayar, gitu loh. Gue main jelek juga gue tetap dapat gaji. Nah, malah gue sempat berpikiran gini, Sariat, gue sempat berpikiran gini, jangan-jangan mereka memang gak mau keluar dari MU karena gajinya udah pada gede gitu. Nah, ya, jelas. Korelasinya ada dong. Gue main buat bos, bukan buat lu sebagai pelatih. Lu cadangin gue tetap dapat gaji gede. Yang kena marah lu. Bener dong. Jonas model kayak gitu dapat gaji mau keluar. 80. Iya. Kurang enak apa coba? Dia nggak pernah merumput, duduk-duduk, dapat duit. Siapa yang mau bayar dia? Sekarang siapa yang bisa mau bayar gaji 80.000 seminggu gitu loh. Kan bener, maksud gue bilang, lu mau cadangin gue? Oh nggak apa-apa, gue tetap gaji seminggu. Yang kena marah lu. Iya dong. Waste of money lu bikin gue. Itu tadi kenapa gue lihat sikap pemain-pemain di lapangan, gue rasa itu yang bikin. Kayak dulu nih, mereka bisa protes pada saat zaman Van Gaal, nggak suka sama Van Gaal, mereka main ogah-ogahan. Yang dibuang Van Gaal. Iya, betul. Karena gue dibayar sama bos gitu loh. Nah itu dia kenapa kalau kita teriak bahwa Ole nggak bisa lu salahin aja, terus-terusan aja lu ganti manajer, nggak akan selesai. Kenapa? Bukan, kita nggak ngomongin Ole aja ya, Van Gaal udah sebut nih, Jose Mourinho juga nasibnya sama. Manajemen nggak nge-backup manajer. Kayak lu bilang, memang manajemen yang bayar gaji. Tapi kalau seandainya manajer di backup sama manajemen yang bilang, lu nggak dengerin manajer, gaji lu juga gue bisa buang ini. Lu bisa, kalau manajer bilang, gue jual lu, gue bakal jual. Itu kan namanya nge-backup manajer kan. Yang sekarang terjadi ya kayak bener kata lu bilang, pemain justru mikirnya, lah pemilik gue kan nggak peduli tentang prestasi. Pemilik gue kan yang penting gue bisa menghasilkan uang, bisa gue didatengin untuk jualan. Sebenarnya ada kata kunci tuh. Yang ingat nggak waktu interview Pogba dengan Zlatan, yang Pogba bilang, the most expensive player. Gue datang satu hari jual kaos sudah bisa bayar transfer lu, gitu loh. Terus dia bilang Pogba, the most expensive. Dia bilang, no, I came for free. Ya, maksud gue tuh udah jelas nih pemain-pemain sendiri udah bisa berpikir kok. Mereka juga nggak bodoh kan. Iya. Ya bener kayak kata lu, kalau misalnya oleh gue tahu nih
sekarang posisi lu nih lagi terancam nih. Gue juga bisa baca Twitter, gue bisa baca ini semua. Gue tahu bisa baca media. Gue tahu posisi lu terancam. Dan tiba-tiba dia dicadangkan, misalnya kayak Pogba lah contohnya mental-mental yang nggak bener gini ya. Ya udah, lu cadangin aja gue, besok lu mainin gue main ogah-ogahan. Kan lu yang dipecat. Bukan gue mah bakal tetap dijaga sama klub. Iya. Dan kalaupun gue dijual, siapa yang mau bayar gaji gue dengan sekarang standar lu ketinggian nih. Ketinggian banget. Itu yang dia nggak pikirin. Nah, bener. Standar udah ketinggian. Itu tadi brengseknya di manajemen kan. Lu datangin tinggal gaji gede aja. Setelah lu sanggup, padahal lu berutang. Tapi pada saat nanti ini manajer pelatih udah bilang gue nggak cocok nih, nggak bisa. Lu mau jual dia kemana? Martial 250 juta sih. 250 ribu per week. Gitu loh. Siapa yang mau bayar dia? Sementara kemampuannya dia masih lebih bagus Lewandowski kemana-mana. Jauh. Iya kan? Iya. Bener kan? Gitu loh maksud gue. Jadi, nah ini sama kayak gini loh. Maksud gue kenapa gue bilang memang mereka yang tidak punya sikap mendukung manajernya. Gol pertama semalam itu hal sangat basic dalam main sepak bola kalau lu main. Ya, setiap betul. Ada corner, dua kalau jadi kapten ngamuk-ngamuk lah pasti hati itu. Betul. Lu boleh tanya anak-anak berdebat deh. Lu orang nggak lari nge-press back lawan aja gue teriakin Panji. Iya. Ji, press gue nggak peduli siapapun di situ gitu loh. Karena kalau lu main ya lu main buat tim. Kalau lu main lu gue ganti. Gue bukan sombong, gue bukan arogan. Tapi emang begitu, lu boleh cek di berdebat. Itu back berdebat tim amatir nih, nggak ada apa-apanya lah ya. Dua back tengahnya pada saat ada corner selalu ngomong ada namanya Zaki, ada Abi, ada Audi gitu ya. Salah satu siapa yang pairing atau Upil gitu atau Farmar ada 5 back tengah gua, back tengah berdebat tuh ada 5. Mereka pasti ngomong, gue yang maju ya. Yang satu stay Pak di belakang Pak. Ya jelas, dari zaman Bahela juga lu lihat Rio di depan, lu nggak akan lihat Vidic di sebelahnya kan? Lu bakal lihat Vidic di belakang. Kalau Vidic di depan, misalnya Rio sama Vidic, kalaupun Rio sama Vidic di depan pada bola corner, paling sayapnya yang masuk ke tengah. Iya benar. Fletcher atau Evra atau siapa yang di tengah gitu loh. Intinya harus ada lu tinggalin. Ya benar. Pak, ini ibarat kata rumah kosong, pintu lu buka udah ada kebakaran di sana, gua mau lihat deh kebakaran di sana. Udah lu sama-sama ngeliat kebakaran. Lu lupa rumah lu belum lu kunci. Tiba-tiba ada yang komen di Twitter. Nyesel kan? Cadangin De Gea mah bisa selamat gitu. Gue pengen lihat. Jadi maksud gue benar kan? Jadi ini menurut gue attitude yang akhirnya bagi gue ya benar sih Roy Keane. Ole dipecat bukan karena emang dia nggak punya kemampuan manajerial gitu loh. Tapi memang pemain-pemain ini yang mungkin tidak mau mendengarkan udah. Dan lu lihat aja berapa kali ada potongan foto jadinya hasil pertandingan semalam tuh yang pergerakan pemain itu emang ngumpul. Sementara yang nggak tahu ya main bola itu kan lu lebarin lapangan selebar-lebarnya sehingga pertahanan lawan merenggang, lebih ada ruang. Ini enggak. Tapi gol pertama itu udah benar-benar bukti bagi gue bahwa emang ini ada yang nggak beres sama ini orang udah. Jadi kayak mau tampil semua gitu kan? Jadi sampai tadi gue bilang sama Robi, selagi mungkin masih ada Pogba, masih ada Martial, masih ada Rashford, masih ada mungkin Jesse Lingard di situ gitu ya, akan begini terus. Kenapa? Karena mereka yang kesannya punya duit banyak, superstarnya di United, yang diikuti maunya, we don't care about the trophy udah gitu loh. Jangan sampai juga Greenwood ngikut-ngikut juga nih kan. Itu yang kita takutin. Dan kenapa kayak Matic tuh marah loh kemarin pada saat lawan Arsenal ketinggalan sama Oba dia dorong. Matic loh yang dorong. Iya. Matic yang dorong gitu loh. Pemain yang gajinya nggak gede. Ya, di situ lu udah bisa tahu passion orang. Iya betul. Musim lalu Bruno ribut sama Lindelof lawan Sevilla. Iya. Gaji Bruno tuh cuma ke-5 apa ke-6 kalau gua nggak salah. Tidak segede Pogba, tidak segede Martial gitu loh. Sama di bawah Rashford kok dia di bawah Rashford. Masih di bawah Rashford gitu loh. Karena lu main bola masa lu biar kasarnya kan begitu gitu. Dan bagi gua sebenarnya itu sehat aja. Lu ingetin teman lu cuma ya sama lah kayak lu sahabatan kan, kalau lu ribut anjing-anjingin berdua kan karena lu sahabat, lu nggak akan jadi putus hubungan sama dia kan gitu. Gitu loh. Ini yang jadinya benar semalam gue lihat something wrong with the bunch of player udah gitu loh. Itu udah sangat basic men, lu tinggalin pertahanan lu semuanya 11-11-nya tuh di daerah pertahanan di daerah permainan lawan 10. Logika lu di mana Pak? Terus lu bilang Ole yang nggak miskin taktik segala macam. Waduh, gue nggak setuju tuh kalau yang namanya miskin taktik. Gue paling nggak setuju gitu. Kalau ketika ini gue juga berapa kali kalau udah ngeliatin Twitter lo berdua disamperin sama orang-orang bilang miskin taktik. Aduh, emosi kan lu. Jangan yang lu nggak usah ikut ya. Nggak pernah nonton bola atau nggak pernah main bola gitu. Kalau gue sih gue bilang menurut gue sih mungkin dia cuma nonton bola tapi nggak pernah main bola juga. Gitu. Nggak pernah main bola. Ketika lu pernah main bola, iya.
mungkin kalau kayak pernah main bola macam Meloat gitu kan, itu akan ngelihat sih sebenarnya Ole itu menurut gue sih cukup variatif ya. Dia punya pola variatif yang bikin beberapa pemain juga bisa berada di posisi-posisi yang mungkin nyaman gitu, senyamannya mereka gitu kan. Ya buktinya ya gue lihat sih cara dia menukar-nukar pemain gitu kan. Bagaimana pemain ini juga nggak dikasih, dia punya cara, kalau si Fred ini emang cocoknya sama McTominay ini. Matic ini cocoknya sama Pogba karena Pogba bergaya, Matic akan lebih kalem, lebih gitu. Tua, lebih bisa ngasih tahu gitu kan. Karena kan kalau Pogba bareng Tominay atau Fred nggak kena. Suka hatinya nggak bisa diomelin, kasarnya begitu gitu loh. Itu menurut gue salah satu strategi dan taktik yang paling oke banget sih dari Ole gitu. Jadi taktik itu kan nggak cuma apa yang lo jembrengin di lapangan 4-4-2, 4-2-3, enggak kan? Dari pemilihan pemain, even press conference itu termasuk strategi lo gitu loh. Termasuk pada saat mungkin lo bilang pemain ini nggak fit, ternyata lo turunin, itu kan elemen of surprise yang mencakup pertandingan itu sendiri, yang itu strategi lo untuk menang kan. Salah satu yang dilakukan oleh baru-baru ini kan ketika dia bawa Bruno Fernandes press conference bareng, Bruno nggak tahu apa-apa, dia nggak mikir bahwa Ole akan menjadikan dia kapten, sampai Bruno bilang, "Did you know about this?" Nah, I know just the same time as you. Nah, tapi maksud gue tuh itu juga meningkatkan moralnya Bruno di tempat dan juga menunjukkan kepada waktu itu kan Maguire pas lagi ngedrop kan. Ya, lagi drop. Wake up. Kalau lo nggak wake up, gue udah dapat kan ini kapten gue berikutnya kan gitu. Iya. Dan bisa gitu. Waktu lawan PSG pun sebenarnya gue perubahan taktik sangat iya. Sangat ini banget. Kapan dia mesti masukin Rashford sama si Bruno menit 70 lawan Leipzig juga gitu kan. Sebenarnya itu kan lu sebodoh-bodohnya, lu nggak ngerti strategi, nggak ngerti pola formation atau apapun. Kalau lu nonton bola sebagai kan banyak tuh ya yang ibaratnya lu nonton sebagai hiburan aja. Sebodoh-bodohnya lu pun PSG itu sebenarnya paling terlihat perubahan formasi dari formasi. Itu udah paling gampang, itu udah standarnya banget kalau perubahan pergeseran pemain ketika menyerang dan bertahan itu perubahannya seperti itu kelihatan banget. Makanya kita habis itu Ole miskin dari sejak dia datang ke Manchester United aja dengan pemain-pemain yang ada pada waktu dia masuk, nggak akan mungkin dia pakai 4-4-2 diamond kan? Nggak akan mungkin dia pakai 4-3-3, nggak mungkin pakai dia 4-1-4-1-2-1. Perubahannya itu udah banyak. Jadi kalau lu bilang dia miskin taktiknya di mana Pak? Dia udah berubah formasi udah berapa kali? Ya kalau orang melihat bahwa miskin taktik itu sama dengan kemenangan sih, ya. Ayo kita, gue juga nggak salam. Ya kan orang kan kalau emang itu definisinya, ya oleh miskin taktik. Biasanya kan itu result is everything gitu. Hasil akhir ya susah juga gitu, wassalam gitu. Apalagi balik lagi lawan Besakhir itu gitu. Kalau gue ngeliat emang pemain tidak punya attitude untuk main buat tim. Itu aja. Menurut gue sebenarnya 4-4-2 diamondnya nggak salah. Karena gue state di sebelumnya, di episode sebelumnya, bahkan di DPI, menurut gue fokus itu udah ke Minggu. Sabtu. Fokus udah ke Sabtu. Ya. Dan lu udah 2 kali menang. Lawan klub Turki yang lu tahu lu hasilnya juga tidak selalu bagus di sana. Mungkin lu berharap Sereja udah bagus. Ya. Lu jadi ini eksperimen. Lu mainin Bruno sama Van de Beek dengan Bruno di posisi nomor 6. Posisi yang biasa dia main juga di Sporting Lisbon. Iya kan? Ya. Van de Beek yang dia taruh nomor 10, tapi pada saat di line up yang dari web, kalau gue nggak salah orang bilang justru Van de Beek di kanan, Mata di 10. Tapi pada saat main kan lu lihat Mata yang lebih banyak di kanan kan? Iya kan? Mata yang lebih banyak di kanan. Karena selama di United juga Mata yang biasa di kanan. Sayap yang nggak jelas kalau menurut gua kan gitu. Nah, Van de Beek 10 gitu kan. Dia coba sampai itu kebobolan, gua rasa masih belum ada yang salah sebenarnya. Tapi begitu itu kebobolan, kelar udah. Kelar, abis. Itu kalau menurut gua. Plus pada saat dia coba mainin Pogba di babak kedua, terus dia mainin siapa lagi tuh, Cavani gitu ya. Cavani, Rashford. Udah too late sih kalau bilang babak kedua. It's too late ya, itu udah baru nonton kan. Gue sama kayak lu, Breng, gue nggak nonton tadi malam. Gue baru nonton tadi pagi. Dan bagi gue itu, gue nontonnya aja ya, karena udah tahu skor ya. Gue cuma ngejar pertama yang gol, yang 3-3-nya itu ada di kiri. Gue penasaran nih kok bisa terjadi gini. Ternyata itu Maguire yang covering kan. Dia ninggalin posisi dia, akhirnya cuma passing ke kanan.
kosong melompong. Kosong. Dan diambillah foto seakan-akan tiga-tiganya nongkrong kan gitu. Bagi gue tuh gue ganggu banget sih gitu ketika itu udah framing banget. Itu framing. Itu framing banget itu. Padahal udah jelas-jelas tuh Maguire motong. Ya nge-back ngambil si Dembaba lah gitu kan. Terus juga si Axel Tuanzebe-nya juga dia covering yang si pemain nomor 23-nya si nomor 23 Turki ini Istanbul ya, ini kan. Itu benar-benar foto yang diambil buat untuk nge-framing ya ini nih Manchester United. Mocking lah, nggak jauh dari mocking aja sih sebenarnya. Mocking sama framing. Kalau yang gol pertama emang udah itu udah nggak ada argumen untuk itu karena emang benar itu benar-benar obatnya tuh nggak ada obat. Itu gua nggak ngerti. Makanya terakhir gue pikir ini emang nggak mau main buat tim. Udah, abis itu lu baru kelihatan ngotot itu mau nyamain kedudukan gitu ya. Di menit-menit 80 gitu seingat gua. 70 something lah gitu loh. Selama ini kan lu tidur gitu maksud lu. Jadi lawan Besakir itu memang kalau secara formasi menurut gua nggak salah. Mungkin dia mau nyoba karena tadi gua bilang gua tetap standby opinion bahwa dia mau nyoba aja nih klub Turki. Terus gua udah 2 kali menang. Kasarnya kalaupun gua kalah gua masih di pucuk nih. Siapapun yang menang either Leipzig atau si PSG. Iya kan, gue masih di peringkat 1 gitu ya. Lu punya arogansi bahwa ya boleh bilang mungkin lu agak sepele sama pertandingan itulah gitu. Bagi gue ya udahlah terserah karena gue lebih butuh IPL saat ini gitu ya. Ini pertandingan ganggu aja nih yang udah terlalu dekat sama liganya kan. Selama pandemi ini kan jarak pertandingan kan benar-benar rapat. Minggu depan lu udah ada National League lagi gitu loh. Sementara di kondisi pandemi yang yang kalau dulu kan orang takutnya cedera. Kalau sekarang kan nggak cedera. Pemain bagus kena COVID, berantakan tim lu jadinya. Iya kan? Jadi faktornya ada 3 jadi ada 3 sebenarnya, ada cedera, ada kecapean, COVID, sama kecapean. Iya, gitu loh. Jadi maksud gua semalam gua dibilang bahkan di DP juga gua bilang ini bola seri. Kalaupun menang United bonus, cuma nggak akan mungkin kalah. Gue bilang begitu karena gue yakin nggak akan kalah harusnya ya gitu loh. Ya sih. Cuma ngelihat benar-benar 2 golnya seperti itu, udah sama kayak Arsenal itu bukan bola kalah, emang udah. Ya lu aja yang Lu yang mau kalah kalau menurut gue udah, lu yang mau kalah gitu loh. Kalau gue memang kemarin sih lebih worried sebenarnya terhadap faktor kelelahan. Apa ya kan? Kenapa gue beranggapan harusnya Bruno sama Rashford dan juga AWB Wan Bissaka tuh harusnya cadangin. Kenapa Shaw nggak dimainin nggak apa-apa? Karena Telles kan sembuh tanggal 7 nih. Belum mulai. Tanggal 7. Jadi sebenarnya nggak usah ragu kalau di kiri. Tapi kalau di kanan kita kayaknya nggak punya pemain backup yang bagus yang sepadan lah gitu kan. Iya. Makanya gue bilang harusnya Ole sih berani mainin baik itu Tofu Mensah atau si Menghi. Jadi biar tahu gitu progres mereka nih, dan mereka dapat pengalaman kan. Itu. Dapat minute play, dapat mentalnya juga naik. Kalah nggak apa-apa. Ingat nggak yang waktu tahun lalu itu di European League partai terakhir di grup ya kalau nggak salah, yang lawan klub apa yang pemain muda semua. Yang anak-anaknya ini turun semua. Itu kan ada yang episode kita bilang yang yang Alan Hansen kita Lesia Warsaw apalah gitu loh. Iya, kalah 2-1 walaupun sempat menang 1-0 tuh, kalah 2-1 kan. Gue bilang ini keren banget loh. Maksud gue keren banget loh. Yang turun. Sampai Gardner segala macem tuh jagoannya si Fuad dimainin tuh. Itu menurut gue sebuah langkah yang kayaknya jamak deh. Zaman Fergie pun juga dulu kayak gitu. Dia memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang main dimainkan pada saat-saat tertentu gitu. Dan kalaupun semalam pasang Cavani atau Martial secara bareng, menurut gue nggak salah juga gitu. Kan kita harus nyoba gitu. Ya cobain. Kedua. Karena Cavani itu belum pernah main dari menit pertama loh. Lu bilang dari Sir Alex Ferguson juga dulu ngetes, gue jadi teringat dulu yang lawan Crystal Palace, Pogba main terus lu kata tuh Pogba. Gue dari dulu ya udah bilang gue nggak suka sama nih bocah, gue bilang kan. Ya tapi kalian berdua kali main kan. Iya. Apa? Jadi gue itu sih yang gue jadi kemarin. Kenapa sih lu nggak mau istirahatin gitu loh? Cuma kan balik lagi.
kita kan ngelihat dari apa yang kita betul. Apa yang disajikan ke kita gitu loh. Di sananya kenapa dia milih si Bruno Rashford, si Wan Bissaka atau main kan kita nggak tahu nih, gitu loh. Pasti ada alasan dia memilih pemain-pemain tersebut kan. Pasti di luar ada gitu loh. Oleh juga tahu kok terancam pekerjaan dia. Nggak mungkin dong dia dengan sengaja menurunkan tim terburuk dia kan gitu. Kalau dari line up sih dia nyari menang. Kalau semalam sih nyari menang udah pasti. Kalau dari line up-nya ya. Kalau gue lihat justru kenapa dia mainin Bruno jadinya karena mungkin proyek jangka panjang dia adalah mainin Bruno Van de Beek bareng, bukan Pogba. Ini mungkin proyek jangka panjangnya dia. Jelas bakal dijual ini Pogba. Iya, maksud gue kan ya tetap harus lu kasih menit main yang di kompetisi sesungguhnya dong, either di IPL atau di Champions League gitu kan. Tapi itu tadi ternyata ada beberapa pemain yang attitude-nya tidak mau main buat klub ini lagi gitu loh. Rasa gue lagi mungkin masih ada Pogba, Rashford, Martial, ada Lingard, even De Gea udah nih gue di titik yang dia sih jual deh ini. Jual aja sih. Ini kayaknya yang gajinya over nih kayaknya udah mesti lu jual aja. Sign Rashford lah, kalau gue sih sign Rashford aja. Ya kalau lu mungkin sign Rashford karena akamsinya kan gitu loh. Cuma kalau gue mendingan akamsinya lu ambil si McTominay aja lah sama Garner lu tarik balik gitu loh. Itu kalau Rashford kita jual juga mikirnya gini loh, Wat. Ini striker yang juga produktif dan masih 22 tahun. Dia udah punya pengalaman begitu lama di liga. Gitu. Dan juga dia sebenarnya akamsi Inggris gitu. Kalau Tominay sama Garner kan akamsi Scotland. Tiga negara. Iya. Walaupun ada Greenwood sih. Juga sih orang lupa Scott McTominay juga tadinya kan bisa di Inggris kan. Cuma dia memilih gue lebih memilih bela timnas Scotland karena takut persaingnya di Inggris nggak kepake juga kan. Dan lu lihat semalam itu menit ke-70 pertama dia mainin Fosu Mensah gantiin Aaron Bissaka di kanan. Ya, bisa. Tapi pada saat dia ngerasa Fosu Mensah kurang agresif, Fosu Mensah jadi back tengah loh. McTominay yang jadi back kanan. Iya, betul. Jadi kalau lu bilang masih miskin strategi, gue udah gak ngerti lagi isu otak lu apa. Otaknya yang miskin pengetahuan sih, Wak. Ya. Itu tidak mungkin kalau dua pemain yang beda posisi berani nuker inisiatif sendiri, nggak mungkin. Ya. Kecuali lu winger bisa jadi. Misalnya kalau lu punya Nani sama Ronaldo, yang misalnya Ronaldo di kanan, Nani di kiri, lu switch gitu sendiri karena posisi lu identik, nggak ada masalah. Ya. Itu bisa lu lakukan. Memang mungkin lu sempat ngomong sama pelatih kan, tapi McTominay yang tadinya dia main dengan 3 back dengan Matip sama McTominay untuk ngejar ketinggalan, dia masukin Fosu Mensah itu kan, dia lihat ini orang kurang agresif, McTominay dijadiin back kanan sama dia, Fosu Mensah ditarik back tengah. Tapi emang ya udah hasil udah nggak berpihak aja, selesai hidup lu, gitu loh. Masalah mungkin itu terlambat ya mungkin karena kalau waktunya ada mungkin 10 menit lagi mungkin bisa jadi seri karena kan ada clearance of the line banget itu kan gitu ya si backnya Turki gitu loh. Kan gue bilang kalau memang lu memang udah nggak ditakdirkan untuk menang atau seri, udah lu bapuk, lu mau kayak Brighton kan. Amsyong banget lah. Iya. Ini kan bola yang itu bisa jadi bola gol loh udah. Cuma emang somehow ya udah masih bisa Brighton lah. Gitu loh. Brighton itu kan udah pasti menang lah itu gitu kan bahasanya Brighton gitu kan. Brighton ya maksudnya. Iya Brighton ya merasa mereka udah bisa menang kan. 5 kali kena mistar segala macem gitu kan. Udah gitu. Nah, menit terakhir sebelum peluit malah seri kan gitu. Menit terakhir main di garis bolanya gitu loh. Dan emang gak gol lah masih di garis kan. Gol itu kan kalau bola seluruhnya melewati garis gawang gitu loh. Kalau masih ada kena setengah milimeter aja ya nggak akan gol gitu loh. Jadi menurut gue memang udah satu mungkin ada yang ngebosin, kedua emang udah dikutuk aja klub ini ya. Lu nggak akan juara dulu. Selesai kayak gue bilang di awal, gue tetap yakin. Percaya nggak percaya emang lu mesti di Rukia. Rukia dari mana? Lu Rukia dari bakar jersey lagi, Wat. Jangan dulu. Kalau gue berharap sih minimal sih memang harusnya sih Ole tetap stay sampai akhir musim. Tapi untuk memperkuat yang namanya Bani Ole out ini memang harusnya Ole bisa kasih piala lah minimal FA atau piala Liga biar Ole ya namanya kan aja deh nggak apa-apa piala Ciki kan gitu istilahnya. Yang penting sebenarnya itu yang jadi pegangan sih sebenarnya. Kopi kan yang lu cari. Iya betul. Pada akhirnya kan orang-orang yang ini kan ngelihatnya ke sana
Dia nggak peduli lagi mau sehebat apapun itu pelatih kalau lo nggak juara mau ya. Sehebat apapun itu pelatih kalau nggak masuk Champions League ya nggak dianggap. Tapi musim lalu kan proven. Musim penuh pertama gue masuk peringkat 3. Orang bilang Mourinho pernah runner up, selisih 20 poin men. Iya. 20 poin selisihnya. Itu udah bukan liga juga, ya. Itu udah nggak dianggap kalau udah 20 poin Pak gitu loh. Iya. Makanya gue bilang memang pada akhirnya ya salah satu cara Ole untuk bisa meredam ya pada akhirnya harus meredam juga, namanya media nggak mungkin juga kan. Iya. Dia pertama ya di weekend ini dia harus menang pertama. Harus tuh, wajib tuh kan. Abis itu kan ada 2 minggu break tuh kan. Break 2 konsolidasi. Minggu konsolidasi tuh, lo mau pemain apa kayak gimana, pemain yang nggak dibawa timnas bisa lo drill lagi, betul. Bisa lo kasih kesempatan mereka untuk nunjukin kemampuan mereka dalam 2 minggu gitu. Gue sih memang berharap juga. Makanya gue bilang, Breng, makanya selalu gue bilang kemarin tadi di Twitter gue bilang game make it or break it-nya Ole ya lawan Everton. Kenapa? Karena kalau dia sampai kalah lawan Everton, ini kesempatan paling terbaik buat manajemen mecat, ngambil pengganti, ada 2 minggu break, lu bisa memasukkan manajer baru dan untuk memasukkan manajer itu dengan memperkenalkan. Jadi 2 minggu lu nggak ada apa-apa. This is the game. This is the game buat Ole, dan makanya bener kata lu. Gua sangat sayangkan kemarin tuh kenapa sih lu nggak mengistirahatkan pemain-pemain yang bakal lu pakai, yang lu bisa pasti percaya untuk menjamin kemenangan lu lawan Everton. Minimal istirahat. Rashford sama Bruno jangan lu mainin sebenarnya gitu. Cuma kan balik lagi kan kalau gua kan orangnya selalu positif ya, kan gua orang baik ya gitu loh. Gua tuh orang yang sabar. Jadi kalau gua tuh melihatnya ya mungkin dia mau mencoba match up Bruno sama Van de Beek gitu loh di level kompetisi yang tinggi gitu kan. Ini gue coba gitu. Walaupun ternyata it didn't work out, ya bukan kesalahan mereka berdua juga gitu ya, tapi ya itu tadi. Gue masih yakin nih emang ada pemain-pemain yang malesnya luar biasa. Cuma ngerasa lu udah nyaman main buat United. I don't care about the result as long as I got pay. Selesai. Dan itu yang harusnya dibuang udah. Karena dengan pemain-pemain dengan gaji fantastis seperti ini, lu ngerusak struktur tim dan pelatih juga. Iya, struktur gaji dan pelatih juga akan kesulitan buat ngejual lu. Siapa mau bayar lu? Siapa mau bayar Martial dengan gaji segitu? Siapa yang mau bayar Rashford dengan gaji segitu? Paling cuma Barcelona, Real Madrid. Nggak akan mungkin pindah ke Bayern mau bayar segitu. Mereka masih bertanya-tanya, mereka masih bertanya-tanya, kenapa sih lu pada fokusnya Glazers out, Woodward out? Ole nggak jelas. Karena lu yang ngerusak. Datang sini ke United yuk. Berdua ini yang nggak bisa. Ini gua gaji gede. Gaji mahal-mahal kayak gitu loh. Match nggak bisa ngenawar, nggak bisa ngapain-ngapain. Kirim orang ke sana. Ya cara-cara lu bisa dapetin pemain mahal. Kalau lu nggak bisa speak nabi, ya duit kan. Ibarat kata lu nggak ganteng. Nggak poros salah kalau nggak digituin kan. Patrick ini kan nggak ganteng. Dia beli cewek, dia datengin cewek itu pakai BMW-nya udah. Iya. BMW deh, gitu selesai. Siapa yang nggak mau? Nanti abang pangku deh di BMW. BMW lo tau kan, BMW lo tau kan, bikin mati wanita kan gitu. Nah itu dia makanya nggak ganteng, itu senjatanya jadinya gitu loh. Coba kalau naik Ereking, naik Ereking pasti kabur cewek dikira copet. Iyalah. Nah, dikira jambret. Atau kok nggak Patrick naik Honda Beat, nggak akan mau. Gojek nih katanya gitu. Iya, mobil mengalahkan wajah. Mobil mengalahkan wajah. Jadi kalau lu tanya kenapa emang ini sumber busuknya tuh di sini yang gue bilang mesti dirukia tuh ya lu buang. Lu Pogba lu pindah aja udah ke sini, ngapain lu main di Italia lagi? Gua kasih gaji gede, pemain termahal dunia, lu akan dapat spotlight, lu di Inggris lagi, lu tahu Inggris coverage seperti apa segala macam. Dang, kita bikinlah pesta penyambutan lu dengan video klip yang dia nge-rap segala macam. Jadi, Alexis udah lu datangnya main piano aja lu. Main piano gaji lu gede. Rusak kan jadinya. Iya. Gitu loh. Semua jadi itu ngerusak gitu. Jadi kenapa memang ini yang mesti dirukia, ini mesti dibuang, udah selesai. Kalau gue masih tetap deh Martial, gue pikir itu tadi gue sambil berak tuh gue udah mikir gitu deh. Gue sempat ngobrol sama Robi jadi grup gitu. Brandon Williams aja gajinya lebih gede daripada Tomine kalau nggak salah tuh. Siapa? Brandon Williams itu gajinya lebih gede daripada Brandon Williams 55 kan yang buat itu pos. Gue ini gila nih. Ini makin guys juga gue ingetin,
kalau lo mau sudut pandang yang sisi lain, kalau misalnya gue sama Fuad lagi ngomongin A, B, yang bisa selalu ngasih sudut pandang C, itu dengan Bang Iyang ini. Jadi lo follow juga Twitter dia, insight-insight dia, masukan-masukan dia itu banyak yang menarik-menarik. Plus kalau lo mau tahu cara untuk juara FPL, berturut-turut, 6 musim berturut, lo follow dia. Sampai capek ngalahin dia. Tapi sekarang tuh siapa sih Pet itu Pet? Gue Power Ranger tuh, kampret tuh. Karena gua tahu musim lalu tiba-tiba pakai nama gua lagi kan. Jadi yang minggu ini siapa kira-kira yang pemain yang mesti dibeli yang? Minggu ini sih lu beli aja semua pemain Everton pasti banyak poin. West Ham kayaknya tuh cukup menjanjikan tuh kalau nggak salah ya. Si Michael Antonio ya. Bowen oke tuh. Bowen terus harganya udah mulai mahal loh. Lumayan ya. 6 pertama masih 6,5. Sekarang udah enggak pertama 6, sekarang udah 6,4. Iya, 6,4. Siapa lagi ya? Pokoknya lo sebenarnya sih lihat pertandingannya aja sih gitu. Pertandingannya yang ya kayak misalnya City ketemu Liverpool kan juga agak keras-keras juga nih pertandingannya kan. Terus kalau bisa lo buang si Salah atau Mane? Sterling sama Mahrez atau Foden kayaknya angin-anginan mainnya. Iya betul. Gue juga ini bingung nih, tim ini makin lama makin menang 1-0 doang. City mulai hilang gaung ya. Iya. Jadi kayaknya Kun Aguero memang ternyata saudara kembarnya si Fuad ini memang cukup pengaruhnya besar sih dia. Legend lah dia di City ya. Kelihatan banget kok nggak ada dia tuh seperti berasa end up bolanya tuh lu nggak tahu di mana. Lu mungkin bisa kasih ke Sterling, cuma Sterling tidak se-deadly Aguero. Oh iya, ya memang beda. Kan? Makanya gue bilang. Jadi kan bolanya kasarnya kalau selagi ada dia udah tahu muara bolanya tuh pasti ke dia kan. Kalaupun tidak ke dia jadi decoy, barulah masuknya Sterling yang bisa masuk, kemudian De Bruyne bisa masuk kan gitu nih. Pada saat dia nggak ada kan City-nya bingung bola mau gue kasih ke siapa. Siapa yang bisa narik back lawan kan gitu kasarnya gitu loh. Gitu itu sih. Sama striker Chelsea juga oke juga tuh dibeli tuh Werner apa Havertz? Werner ya mulai cetak gol kan ya. Kan Havertz sih ini. Oh iya, jual tuh. Jual. Covid 14 hari nggak bakal main. Jadi nah, yang belum ngaktifin free hit wild card, nah lu dengar tuh tadi kata Om Yang ya. Boleh tuh lu coba. Kalau kiper siapa yang? Kalau kiper sih standar lah, lo pakai Martinez yang Aston Villa juga oke tuh. Aston Villa kan sering keserang tapi Martineznya cukup ini sih gitu. Jadi walaupun kebobolan paling enggak dia dapat bonus tuh. Bonus save. Kadang-kadang kalau dapat penalti dia lumayan bisa juga nih bisa save penalti. Yang murah-murah aja lah kok kalau murah-murah ya kalau kiper ya. Lu udah dengar tuh ya. Lu udah dengar tuh yang nonton. Nah, cuma abis ini kalau lu udah follow, nah lu kulik aja Bang. Tiap Jumat keluarin prediksi deh Bang. Nah, lu gituin aja. Om Yang keluar. Karena dia kalau nggak mau tuh kredisi nama lu. Nah, oh gitu ya. Gitu. Iya. Karena Iya nggak pernah keluarin tuh. Lu push kalau lu udah follow. Lu ikut perpus. Lu ikut yang Porosalang kan? Porosalang gue ikut deh kayaknya. Perpus lu ikut kan? Perpus ikut juga kan? Dia juara dah kalau Porosalang dia ikut. Enggak. Perpus gue nggak ikut deh. Ntar gue cek deh. Gue ikut yang Porosalang deh kayaknya. Perpus nggak ikut? Boleh masuk dong. Oh boleh dong. Masuk ya, bentar ya. Kalau belum ya. Perpus ya. Aman. Gitu. Nah itu aja. Pas lo mau masuk, ininya marah-marah mulu adminnya. Enggak, gue bukan marah-marah. Oh adminnya Rara. Sekarang admin Rara ya. Jadi admin gue tuh sekarang Rara, Maya Rock, gitu. Maya Rocks. Dia admin gue. Jadi dia kan tukang marah. Nah, jadi dia sekarang pegang akun gue. Jadi mirip yang ya. Iya, jadi yang marah-marah di timeline itu admin Rara gue ya. Rara tuh buat versi cewek aja ya. Iya. Gue khawatir versi cewek. Emang dia cewek. Enggak maksudnya. Gue khawatirin sekarang ya. Buat ini dia ini ngerusak satu persatu ini anak-anak UI. Rara rusak. Si Satria rusak. Nih, gue nggak perlu masuk ke UI, Pet. Gue tidak perlu masuk ke UI untuk menggebosi UI, Pet. Kesalahan terbesar Rara adalah tuh tidak izin ke gue. Bang, gue mau ikut pemilu.
Lu tahu kan si Don Corleone kayak apa kalau orang datang? Salah lu. Segala kesalahan macam, paling gitu. fatal Rara ngejadiin Nyawa lu. tim sukses dia. Itu dia makanya. Patrick tuh agak-agak bingsi sih, agak-agak biang sial dia. Harusnya kalau Rara datang ke gua akan bilang jangan pakai Patrick. Gua tahu nih orang brengseknya kayak apa, gitu. Penontonnya Porosalang ya, kalau lu pernah dengar gua bilang, kalau lu pada protes, kenapa Bang Patrick yang dulu di awal-awal Porosalang bilang, kenapa sih Bang Patrick itu selalu pesimis kalau lawan tim gede, selalu bilang kalah? Nih alasannya ya, yang namanya gambreng, yang banget tuh tulisannya. Om ini selalu bilang, Pat, mendingan lu jangan prediksi deh. Betul. Lu percaya, lu kalah, Pat. Lu percaya dia mau lakuin sesuatu kayak di FPL di Fantasy Premier League. Dia bilang, gua peringkat pertama nih, gak kecapai, Pat. 13 terus peringkat terakhir. Sial, emang sial. Porosalang tapi harus akuin dong. Beli striker pernah dulu waktu awal-awal tuh beli strikernya cedera langsung. 4 bulan. Gue bilang wah kacau nih. Denver Nuggets ya terakhir ya. Denver Nuggets terakhir. Basket juga. Gue bilang, gue dukung Lakers, semua bilang, Pat, mendingan lu dukung yang lain dah. Kejadian senang kan? Gue senang sih waktu dia dukung Lakers kan. Gue bilang nggak apa-apa, Pat. Kejadian Nuggets yang ke final kan jadinya kan. Juara ya. Gitu. Jadi itu ya kalau kalian yang sekarang udah tahu tuh follow Om Yang. Nah, kalian kulik aja tiap Jumat. Om, mana FPL kasih dong Om kisi-kisi gitu. Tapi tahun ini lagi amsyong nih gue. Lagi amsyong pemain-pemain yang gue jual berhasil terus. Kebanyakan tapi emang kuncinya FPL itu kan memang konsistensi kan? Iya, konsistensi. Kalau emang lu yakin satu, paling nggak lu punya 3 pemain, lu pegang aja udah. Karena somehow dia pasti ya kayak lu kan konsistensi jomblo ya. Ya, kalau Patrick emang berani malu. Emang dua-dua udah di dia yang konsistensi jomblo, berani malu. Ya udah selesai hidup dia. Nggak gitu. Sama berani beli pemain. Iya. Kalau beli pemain lebih dari 1 tuh kan minus 4. Minus 4. Itu banyak biasanya kadang-kadang orang suka nggak berani ngambil resiko itu kan. Iya. Minus 4. Tapi kalau lu minus 4 dapetnya poin 17, 20, ya. Kalau 20 ya. Ya kan high risk is the name high risk high return kan? Iya, high risk. Gitu loh kan itu ininya. Jadi udah selesai hari ini. Review tentang Besakirnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak karena emang seperti yang udah kalian lihat, ya emang mainnya begitu gitu loh. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan pola, cuma memang attitude pemain kalau gue bilang ya terkait all out, all stay, ya mungkin lu bisa dapat opini baru lagi, silakan lu yang cerna. Dan kalau emang lu konsisten dengan all out, coba aja lu jelasin aja juga ke kita dengan bahasa Indonesia karena kita juga tidak pernah datang ke orang marah-marah anjing lu kenapa lu all out, nggak ada, kita nggak begitu gitu. Kita orangnya santai. Baik kok Bang Fuad sama Patrick baik. The best kami pokoknya gitu loh. Sama satu lagi kalau yang marah-marah di akun Twitter gua itu Rara ya. Oh Rara ya. Not me ya. Dia admin. Rara tuh. Jadi biasa dia ngadmin itu jam 8 malam ke jam 4 pagi. Kalian nonton Porosalang kan udah kalian lihat nih, gue selalu senyum-senyum, gue selalu baik, gue selalu nentangin Fuad kan. Jadi kalau lu sampai lihat Twitter gue marah-marah, itu Satria yang megang, itu admin gue. Satria admin lo sekarang ya? Iya. Maki-maki juga kerjanya, itu nggak benar orang Medan yang kayak gitu. Benar juga orang. Rara bukan orang Medan kayak gitu ya, apalagi dia jadi orang Medan ya. Apalagi dia orang Medan, kebayang kan. Untung nggak jadi Toma yang Batak ya kemarin ya. Itulah Allah itu maha adil kalau dia sampai orang Medan dengan kelakuan kayak gitu, kelar dunia. Udah gue buat yang thank you ya. Thank you Fuad, thank you Patrick. Buat Pak Porosalang. Pak Prod. Stay tune terus di Porosalang nih, keren sih. Mantap. Abis ini kita semua mau disponsorin sama Bapak Iyang. Tunggu aja. Siap. Nanti lah gue sponsorin. Rendang. Guys, bye. Dunia nggak kiamat karena kemarin kalah 2-1. Santai aja ya. Santai aja. Masih banyak hal yang lebih gue udah 10 detik ini. Lu masih ngoceh aja. Cuma hari ini gue batalin. Gue diajakin podcast, gue batal. Karena gue bilang mood gue lagi jelek sama gue mau take Porosalang. Jadi udah mohon maaf gue bilang gitu. Dadah.